Punten Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Jalan Utama Gede Bage, akan menuju ke salah satu tempat yang dibangun oleh Pak Ridwan Kamil, yaitu ke Masjid Al-Jabar. Ingin tahu seperti apa dan bagaimana? Ayo tonton terus videonya sampai selesai. Dan mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga dipanjangkan umur, murah rezeki, dan sehat selalu. Dan jalan ini membentang di area perumahan Sumarekon. Dan jalan ini diresmikan pada 16 Mei 2024 oleh PJ Gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Bey Mahmudin. Dan Pak Bey juga berpesan harus menjaga lingkungan dan ketertiban sepanjang jalan ini. Jangan sampai ada PKL. Dan dari sini Masjid Al-Jabarnya sudah kelihatan. Kita lanjut aja ke sebelah sana. Dan video ini didokumentasikan pada 10 Agustus pada hari Minggu sekitar pukul 11:30. Dan di sini ada jembatan yang terbuat dari kayu untuk alasnya, tapi dindingnya sudah pakai baja ringan. Namun kayunya ada juga yang sudah patah. Mudah-mudahan aja aman dilewati. Dan seperti ini kondisi jalan menuju ke area Masjid Al-Jabar. Untuk area sekitar masjid ini belum ada perubahan sejak diresmikan pada tahun 2022. Dan kita lanjut aja ke sebelah sana. Ini menuju ke area parkir. Namun sangat disayangkan para pedagang ataupun PKL sudah mulai ada yang jualan di. Padahal untuk pedagang kaki lima sudah disiapkan lokasinya, tapi masih ada juga pedagang yang bandel. Dan untuk ke lokasi tempat parkir harus putar arah dulu di depan sana. Untuk videonya nanti dipotong aja karena durasinya terlalu lama. Di sini juga ada mobil odong-odong. Nah, ini pintu masuk. Pinoy. Mohon. Kantor RW. Oh, mohon. Kebetulan untuk parkir di dalam sudah penuh. Jadi saya diarahkan untuk parkir di pos RW. Nah, ini memasuki parkiran yang di pos RW. Nah, sekarang sudah memasuki area Masjid Al-Jabar.
Dan seperti ini suasananya. Kita lanjut aja ke sebelah sana. Dan untuk di area sebelah sini pengunjungnya lumayan sepi, berhubung sekarang jam sudah menunjukkan jam 12 kurang 15 menit. Jadi para jamaah ataupun para pengunjung Masjid Al-Jabar sudah mendekati area masjid. Dan ini di area sebelah selatan, kita lihat lebih dekat seperti apa kemegahan Masjid Al-Jabar ini. Dan di sana ada juga jasa fotografer untuk foto langsung, jadi dihargai cuman Rp10.000. Dari sini sudah terlihat kemegahannya. Dan Masjid Al-Jabar ini mulai dibangun pada tanggal 29 Desember 2017, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Jawa Barat saat itu, Pak Ahmad Heriawan. Pembangunan masjid ini sempat mengalami penundaan akibat pandemi COVID-19 sekitar 1,5 tahun, sehingga proses pembangunan Masjid Al-Jabar ini membutuhkan waktu sekitar 4 tahun dikarenakan ada penundaan sekitar 1,5 tahun. Sebelum akhirnya diresmikan pada 30 Desember 2022 oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Ridwan Kamil. Dan untuk keseluruhan Masjid Al-Jabar ini dibangun pada luas tanah kurang lebih sekitar 30 hektar. Dan Masjid Al-Jabar ini dapat menampung orang sholat hingga 9.822 orang pada lantai 1 dan 3.188 orang di lantai Majani, 3.267 orang di Selasar, dan 16.633 orang di Plaza. Jadi total keseluruhan daya tampung Masjid Al-Jabar mencapai 33.000 orang. Nah, itu sedikit penjelasan Masjid Al-Jabar dari mulai pembangunan hingga daya tampung. Dan untuk saat ini saya berada di timur Masjid Al-Jabar, dan ini ada odong-odong untuk para pengunjung yang ingin keliling-keliling di area sekitar Masjid Al-Jabar. Dan seperti ini di area parkirannya. Dan untuk yang membawa sepeda motor, helmnya bisa dititip di sebelah sini. Dan kita lanjut keliling-keliling di area sekitar Masjid Al-Jabar. Dan ini pemandangan kolam yang berada di depan Masjid Al-Jabar. Airnya terlihat sangat jernih kehijau-hijauan. Dan untuk taman-tamannya tertata rapi. Dan untuk ikannya seperti yang terlihat banyak sekali. Berbagai macam jenis ikan ditebar di kolam Masjid Al-Jabar ini. Dan di sini tempat beristirahat para pengunjung. Seperti yang terlihat di depan sana, banyak sekali pengunjung yang sedang beristirahat di area sebelah sini. Dan kita coba naik ke atas. Dan ini tangga diperuntukkan untuk disabilitas yang menggunakan kursi roda. Dan Masjid Raya Al-Jabar ini dipenuhi dengan beragam karya seni dari berbagai bahan. Pembuatan kerajinan tangan tersebut melibatkan ratusan perajin lokal
Seperti di dalam masjid ada mozaik untuk pavilion wudhu, dan di bawah lantai mezanin. Kemudian lampu gentur di bawah mezanin, kerajinan tembaga di relung, kaca patri untuk koridor, kuningan di bagian railing dan mihrab, serta kayu jati untuk railing dan rak Al-Quran. Elemen dekorasi pada masjid ini juga cukup banyak menonjolkan dan mempresentasikan kekhasan Jawa Barat. Salah satunya keberadaan 27 relung di area dalam masjid. Angka 27 pada relung tersebut mencerminkan jumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Di setiap relung juga dihias dengan motif batik dari ke-27 kota dan kabupaten di Jawa Barat itu. Masjid Al-Jabar ini tergolong sebagai masjid terapung sebab bangunan utamanya dibangun di atas air, dan masjid ini juga memiliki 4 menara tinggi 99 meter. Menara tersebut dihiasi lampu berwarna biru, kuning, dan ungu yang terlihat sangat memukau pada malam hari. Selain itu, pada bagian puncak masjid terdapat makara yang didesain dengan elemen tusuk sate seperti yang terdapat pada kantor Gubernur Jawa Barat. Makara tersebut dihiasi dengan 5 bola pada tusuk sate mengikuti 5 rukun Islam. Dan untuk saat ini sudah hampir memasuki waktu adzan duhur. Oke, segitu dulu untuk video kali ini karena sudah mau memasuki waktu duhur. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.